Oke, paham. Bella kalau tak taruh sini boleh nggak? Aduh. Di ayo ya apa sih ini? Ayo. Isu-isu sosial tuh dulu aku pernah sempat ada internship sama startup company di law office kayak gitulah ya. Jadi startup company-nya semacam kantor hukum gitu, dan aku di situ ada bikin content creating tentang isu-isu. Jadi kayak gitu sih. Jadi Hai, kembali lagi di podcast kita kali ini di episode 6 barengan sama aku Yunitati dan juga Halo, kembali lagi aku Nadine selaku host di sini. aduh kok kayak ini banget sih. Ben biasanya kan kayak ceria gitu kamu. Oh iya, ulang deh. Hai, kembali lagi sama aku Nadine. Udah. Oke, aku mau ngasih tahu buat teman-teman di rumah ya, buat listener semua yang lagi cari perintilan dan juga pernak-perniknya Din. Contohnya seperti Vas bunga, piring, apapun itu yang vintage bernuansa Belanda. Betul banget. Nah, langsung aja carinya di galeri Taton. Jadi buat teman-teman yang lagi mau memperindah rumahnya dengan suasana yang vintage ala-ala Belanda, langsung aja scroll katalognya yang ada di galeri.taton. Oke, Nadine, hari ini siapa narasumbernya kita? Nah, kali ini narasumber kita itu dari universitas yang populer di Malang. Brawijaya. Iya, Brawijaya. langsung ya. Brandingnya tuh langsung. Brawijaya. Oh iya. Dia cantik lagi. Iya. Jurusan apa? Jurusan hukum. Wow, jurusan Tahu hukum. Ngeri banget gak sih? Takut banget. Oke, siapa dong? Kenalin. Ini dia Kak Alvena Saputra. Hai, say hi dulu Kak Vena. Kenalin diri Kak. hai semua, namaku Alvena Saputra, kerap dipanggil Alvena, VV, terserah kalian deh mau manggil apa. I'm currently semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berarti aku angkatan 23. Berarti angkatan 23. Nah, sebelum kita mulai podcast kita lebih lanjut nih. Betul. Kita mau biasanya adain apa sih di podcast ini? Nyanyi. Oh, bukan dong. Oh enggak ya. Kita mau Games. Sudah itu udah pasti pakemnya ya. Ini Udah apa wajib. jadi apa? Vena atau Alvena atau apa ini namanya? Atau VV atau apa Kak ini? VV aja gak sih? Iya boleh. Oke, boleh. karena kita satu angkatan ya teman-teman ternyata ya. Oke, V, jadi sekarang kita mau ada main games. Boleh dikasih tahu nggak Mas Angga ini gamesnya tentang apa? Oke, boleh langsung ke peraturannya? Ya, jadi untuk nama gamesnya adalah tebak kata, di mana nanti akan diberikan dua petunjuk, yaitu untuk petunjuk satunya adalah objeknya, untuk petunjuk dua adalah subjeknya. Oke. Jadi nanti pemain harus bisa menebak dari dua kata petunjuk tersebut, di mana pemain diberikan waktu 7 detik untuk menjawab, dan sebelum pemain untuk diperbolehkan menjawab, setelah hitungan 3, 2, 1, kalian harus membunyikan bel terlebih dahulu baru bisa menjawab dari tebakan tersebut. Oke, siap, paham? Oke, paham. Bella kalau tak taruh sini boleh nggak? Taruh ke sini. Boleh. Oke, Ini taruh ada tengah ya. contoh tebakannya. Next. Ya, Oke, seperti- hewan, ya. dinding, apa gitu ya? Ya, benar. Oke. Jawabannya satu kata aja kan berarti? Jawabannya hanya satu kata. Oke. Clue-nya berarti 2. Clue-nya ada 2. Oke. Paham. Oke. Ini semua ya? Maksudnya nggak terpaku hewan atau apa? Enggak, Semua selalu kan? hewan. Ada Oke. kota, ada tempat. Oh, udah dikasih clue-nya. Oke, ada kota. Oke. Ayo. Langsung ke riddle yang pertama. Boleh nggak? Benar. Oh, benar. Ya, ayo, Oh, boleh ya? jawaban. Kurma. Yeah. So easy. Next. 3, 2. Apa? Australia. Next. Iya. Betul. Lanjut. 3, 2. Kota tercinta, kota Malang. Nih. Lanjut. 3, 2, 1. Merpati. Next. Bener lagi. lagi bisa Oke. Oh. Sorry. Jago ya. Buah 3, bin. 2. Blimbing. Kok sing kayak main kita berdua sih? Kak Vena nggak main. Sorry ya. Film kapal. Oh, Titanic. ya, kurang cepet ini. Ini kak. Aduh. 3, 2. YouTuber podcast Deddy Kobusi. Benar.
Bener lagi. Banyak. Bener lagi. Aku mau jawabnya Raditya Dika. Bener lagi. Kamu apa? Host. Oh iya. Bener lagi. Terkenal kayaknya. Apa sih? Apa tuh? Kolak. Betul. Ya. Enak tuh kolak. 3, 2. Biola? Oh, salah ya, gitar ya? No. Gus, ayo ya apa sih? Ayo hostnya men. Produsernya. Beringin. Ya betul. Cepat ya. Negara ya, Mai. 3, 2, 1. Spanyol? Jawabannya adalah Loh, dilempar aja bukan nggak ya? kalau salah. Iya kalau salah dilempar tau mas Angga. sorry. Oke. Udah telat Next. nih, harus next gak sih? Argentina. Salah. Gak ngikutin bola ya, gak Iya. ngerti. Servitan. Yes, kamu deh. Enggak, kamu yang dibawa dulu. Sayuran vitamin A. Mata, enggak. Duh, apa sih? Habis yuk. Wortel. Ya. Oh iya. Ih, gak pernah makan sayur kamu ya? Ketahuan ya. Oh. Pancasila. Loh, banyak apa sih? Burung Indonesia. Burung Indonesia. Garuda. Oh iya, kok Ya apa sih? Masa sih? sorry. Tapi masuk kan? Masuk. Masuk. Garuda kan yang bawa Pancasila. Masih sini ya, Masuk. Masih satu lini, betul. Maaf. Tempat Ayo, kamu 2, 1. Tempat sponsor. gampang. Proposal. Duh, Perusahaan. jadi 2 kali jawab sponsor aku. Galeri Dataton. Yeah. Iya, ya apa sih? Tahu enggak kamu Galeri Dataton? Maaf banget. Jangan dilupakan Galeri Dataton. Nah, ini buat teman-teman yang lagi cari koleksi antik yang bernuansa Belanda, contohnya kayak apa Nadine? Piring. Hmm. Piring. Betul. Apalagi tuh? Ornamen-ornamen tuh yang ada di meja itu kan lucu-lucu ya, yang kayak bernuansa Belanda vintage gitu. Caranya di Galeri Dataton. Betul. Oke, setelah bermain game sudah selesai ini host apa? Produser ya? Sudah. Oke, setelah bermain games kita mau ngobrolin lebih dalam lagi tentang Kak Feve ya? Kak Feve betul. Feve atau Vena ya. Tentang dunia media sosial atau biasanya bisa dipanggil selebgram nggak sih? Enggak sih, kayaknya enggak. Enggak, Kayak terlalu wow ya. Terlalu wow ya, Selebgramnya terlalu wow. Merintis Oh, iya. ya Mas Ihan. Oke, ya berarti konten kreator lah. Iya, boleh. Oke, boleh. Seorang konten kreator. Sebelumnya aku penasaran gimana awal mulanya bisa terjun di dunia konten kreator. Karena kan jurusannya hukum ya. Iya, Kok agak betul. kayak Iya ya. menyilang gitu ya. Betul. Coba boleh diceritain nggak? Oke, jadi ceritanya sebenarnya agak ini ya, kebetulan yang tidak kebetulan gitu ya. Oke, Gimana tuh? kebetulan tidak kebetulan. Jadi gini, awalnya tuh gimana caranya bisa aku tiba-tiba terjun ke dalam dunia social media atau lebih kerap dipanggil content creating itu sebenarnya dari yang pertama itu ya seperti anak muda biasanya lah ya, suka bikin TikTok gitu-gitu Oke. kan. Terus salah satu yang memacu mungkin awalnya dari video ospek di kampus. Video ospek di kampus. Oke. Betul, video ospek UB itu kan dulu pas awal-awal tuh bener-bener viral ya, Iya. kayak banyak banget orang yang bikin. Nah di situ mulai meledaknya di situ tuh. Terus udah Oke. tuh aku nggak ada lanjutin apa-apa, yaudah berjalan seperti biasa. Terus aku ada ikut salah satu international competition gitu di kampus. Oke. Dan ternyata di notice sama official account-nya kampus aku di Oke. Fakultas Hukum UB. Nah dari situ ternyata mereka lagi searching for semacam talent buat Oke. kayak content creating gitu, yang sebelumnya sebenarnya kayaknya nggak sebutuh itu sebenarnya ya di hukum ya. Terus ternyata aku disuruh ikut, terus kayak di kontrak dan lain sebagainya. And dari situ sih terus kayak kepacu gitu. Oke, Dari sampai situ. akhirnya sekarang sudah Iya. kalau bisa bilang full di dunia media sosial gitu ya, beriringan dengan Betul. beriringan dengan kuliahnya Kuliah juga, gitu. iya, benar, Oke, benar. berarti tadi kan sempat di-mention tentang video kampus. Berarti itu dari tahun 2023. Yes. Berarti masih ya baru lah ya, masih Baru. baru 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ini. Berarti rintis awalnya itu 2023. Betul. Kalau boleh tahu videonya kayak apa sih? Videonya itu lebih ke perkenalan kampus sih. Jadi di kampusku tuh kayak habis di renovation, Oke. terus kayak lagi pada bagus-bagus tuh kan. Terus dari situ tuh kayak
memperkenalkan gitu kalau ini tuh kita ada kelas ini loh baru, terus ada ruangan apa aja sih di Oke. hukum ini kayak gitu. Oke. Iya sih, waktu kalau misalnya maba-maba tuh FYP TikTok aku full Iya betul. videonya maba-maba anak gitu UB. ya. Iya, Betul. UB sih paling banyak kak. Iya. Terus kakak ternotis di situ ya. Iya betul. Berarti video kakak kreatif mungkin ya? Wah, Enggak tahu ya? ya. Soalnya agak mepet ya itu deadline-nya ya. Jadi Oh, gitu. mepet ya Oh, kerjanya. iya. Oke, terus kan kakak ini udah menjadi content creator nih. Pasti ada dong hal-hal yang tuh menjadi tantangan, misalnya kayak mendapat komen hujatan ataupun apapun itu. Nah, gimana sih cara kakak mengatasi itu juga gitu? Oke, pertama ngomongin tantangan ya, challenge. Iya. Tapi challenge aku yang pertama itu adalah nggak pede di depan kamera. Jadi Oh. sebenarnya awalnya tuh aku nggak pede. Padahal teman-teman aku udah kayak, kayaknya kamu cocok deh, kayak gini, cobain gitu. Tapi gimana cara aku overcome itu adalah dimana kita nggak bisa selamanya stay in our comfort zone gitu. Betul. Jadi harus keluar dari zona nyaman, coba gitu. Dan ternyata membuahkan hasil Ya, gitu kan. lumayan ya, Kak, ya. Betul, lumayan. Terus kalau hujatan sih sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Cuman nggak ada. Gak ada yang gimana-gimana Ya sih. puji Tuhannya nggak ada Nggak ya. ada sih, misalnya. nggak ada yang gimana-gimana. Jadi kayak paling ya kita nggak bisa memaksakan semua orang bakalan suka sama kita juga Betul. sih. Jadi ya depends on kitanya menganggap itu gimana sih. Iya betul, berarti Jadi aku nggak terlalu menganggap itu. ya bagus kak. Berarti bagus dong. Iya, bagus. Nggak ada yang hate comment kan? Betul, karena menurut aku ya kalau misalnya seseorang tuh dari terjun di dunia konten kreator atau sosial media itu kan mulutnya netizen Indonesia kan jahat banget ya, panas banget ya. Betul. Itu kitanya sendiri harus punya mental yang kuat gitu kan buat ngadepin iya, sih betul banget, Kak. kritikannya netizen ini kan panas-panas gitu kan. Jadi dari kita sendiri tuh harus punya mental yang kuat nggak sih? Betul, Ya. betul. Berarti emang dari awalnya tuh nggak ada niatan buat jadi selebgram konten kreator tuh nggak ada ya kak ya? Nggak ada. Malah kakaknya sendiri nggak pede ya? Iya betul. Iya, malah nggak pede ya. Awalnya tuh nggak suka di depan kamera. Waktu dulu masih kecil, kalau Nggak kita ada sih. kita throwback deh waktu masa kecilnya, suka bergaya di depan kamera atau yang kayak nggak usah lah apa sih di depan kamera gitu. Kayaknya ya foto-foto biasa kali Biasa ya. aja. Tapi bukan yang terlalu gimana-gimana Iya, gitu iya, sih. oke. Gitu. Terus SMP misalnya kita ngomongin dari SD, SMP, SMA gitu. Nggak ada yang berkaitan, maksudnya beririsan dengan dunia yang sekarang. Mungkin editing aja sih kayak Editing, video-video oke. gitu-gitu. Biasalah tugas kelompok ya kan biasanya. Iya, oke. Aku yang kayak ya udah aku Sama editin editin. aja Oh gitu. Oke, berarti basicnya ya udah basic yang project sekolah kayak gitu aja ya. Berarti editing. nggak pernah ikut lomba kayak model? No. Oh, nggak Oke, pernah ya? oke. Berarti baru terjun tuh baru difokusin di kuliah ini. Iya betul. Waktu kuliah semester inilah baru difokusin gitu ya. Malahan awalnya nggak ini ya. Iya, nggak ada pikiran pede. kesana. Iya, bener. Terus aku mau tanya tentang cara memproduksi konten tuh bagaimana sih? Kamu cara memproduksi kontennya tuh seperti apa? Apakah aku harus seminggu harus upload segini? Aku harus uploadnya tentang ini harus yang viral, harus aku kejar atau bagaimana sih? Kalau ciri khasnya Vena tuh gimana? Oke, jadi karena aku juga lagi studying ya, berarti Oke. sekarang, jadi aku juga nggak full content creating, tapi beriringan dengan aku kuliah gitu, dan di kuliah aku juga ada kesibukan juga ya untuk sekarang. Untuk aku produksi itu sebenarnya aku always punya semacam time schedule gitu untuk tiap hari, dan itu bergantung sama jobnya juga sih, karena aku juga ada content creating di kampus, jadi harus dibagi sih. Jadi karena buat meminimalisir bentrok dan lain sebagainya Iya. lupa gitu ya, jadi harus ada semacam timesheet jadwalnya gitu sih. Jadi itu sangat membantu banget sih buat Oke. apa ya, bisa terorganisir lah ya Oke. bahasanya kayak gitu. Jadi tergantung jobnya sih, sama tergantung brandnya. Kalau misal ada brand masuk ya berarti itu yang harus dikerjain kayak gitu. Oh gitu. Berarti susah gak sih awal-awal, kan karena nggak punya base, maksudnya belum pernah, ini baru nih kan, dunia yang baru gitu. Awal-awal tuh sempat kesusahan nggak sih cara kolaborasi sama brand-brand tuh kayak gimana sih? Terus harus menyeimbangkan waktu di kuliah dan juga harus kerjasama, ini harus waktunya ketemu sama brand tuh gimana? Awalnya sempat kayak gimana? Awalnya memang sempat menjadi tantangan ya, Iya, karena gitu ya. pada saat awal aku masuk itu lagi hectic-hecticnya banget tuh di kampus, bener-bener hectic banget sampai malam. Jadi free-nya tuh mungkin bisa jadi cuman weekend doang kayak gitu. Weekend, Jadi oke.
harus bisa pinter-pinter bagi waktu sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang atau lagi free gitu, lah langsung aja dikerjain. Kerjain gitu ya Kak. Jadi waktu weekendnya juga dibuat iya, produktif betul. ya. Oke. Kan Kakak kan konten kreator nih, pasti hidupnya nggak jauh-jauh dari yang namanya media sosial kan. Nah, berarti media sosial dapat disimpulkan memiliki dampak besar pada kehidupan Kakak kan. Betul. Apakah ada nggak sih suatu momen ketika Kakak ini merasa kayak terlalu terbuka, kayak terlalu oversharing di sosial media Kakak? Pernah nggak kayak gitu merasa seperti itu? Kalau aku sih sebenarnya buat oversharing private life aku ya, berarti itu kayaknya aku nggak pernah sih, karena aku selalu membatasi apa yang akan aku bagikan ke orang lain dan apa yang aku akan keep it by myself kayak gitu. Jadi karena menurut aku nggak semua orang perlu tahu aja sih gitu ya. Jadi gitu sih. Dan menurut aku sosial media itu nggak cuman berguna untuk kami sebagai content creator, tapi menurut aku di zaman sekarang ya yang sangat-sangat maju sekarang kayak gini tuh berguna banget buat kalian untuk personal branding juga sih kayak gitu. Jadi ada satu sisi positif yang lain yang aku lihat gitu. Berarti nggak semuanya tuh harus orang tuh tahu ya Kak apa yang lagi kita rasakan, kita kerjain. Kita cukup ngepost profesional kita menjadi content creator aja ya. Ya ada batasan-batasannya lah. Betul banget, nggak boleh yang karena sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik. Ya, betul. Baik, ya. Jadi yang wajar-wajar aja. Oke. Aku kan juga pernah stalking Kakak nih, kan Kakak sempat buat video kayak ke salon-salon gitu kan Kak. Iya betul. Nah, itu tuh gimana sih Kak kolaborasi itu dimulai atau itu malah bisnisnya Kakak? Nah, itu boleh diceritain nggak? Oke, first of all, it's not my business ya teman-teman. Itu bukan bisnis aku. Dan cerita awalnya tuh ditawarin buat haircut aja sih. Jadi kayak potong rambut biasa gitulah ya, konten biasa gitu. Karena pokoknya simply haircut aja. Terus di situ Beba meledak di situ. Sampai TikToknya juga meledak sekitar berapa 350. Oh, banyak juga ya kayak yang nonton ya? Iya gitu, lupa aku. Pokoknya lumayan banyak di situ. Banyak orang kan yang kayak kepo-kepo tuh netizen di komen-komen. Terus dari situ diajak collab lagi buat sesuatu apa ya, treatment yang lain lah ya untuk mempromosi si salonnya itu. Oh, berarti dimulai dari kayak Kakak disuruh buat promosi kerjasama kan ya. Terus tiba-tiba meledak kayak kepo tuh di mana Kak? Iya betul. Itu bisa jadi ini nggak sih apa ya, pacuan Vena nggak sih buat kedepannya? Oh kalau biasanya kan ada yang balas-balas kayak di mana bisa di DM atau apa gitu kan. Itu bisa jadi pacuan kan ya kalau misalnya kayak yaudah deh aku akhirnya mau buat konten lagi buat demi mereka nih kayak gitu ya. Ini ada pacuan lagi untuk sering-sering upload kayak gitu kan. Nah, kalau ngomongin karena kita anak manajemen ya, kita kayak agak collab gitu ya manajemen ya. Kalau dilihat dari sisi manajemen itu kan agak sedikit menguntungkan nih ya. Maksudnya awalnya nggak ada basic apa-apa, akhirnya terjun sampai akhirnya kerjasama sama brand-brand bahkan sama salon kayak gitu kan. Itu bisa jadi kalau kita ngomongin pekerjaan apa bisa dibilang pekerjaan sampingan gitu bisa dibilang ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, freelance mungkin freelance ya. Betul, freelance. Berarti kalau dari sisi manajemen itu sangat menguntungkan ya. Sangat menguntungkan. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Oke. Tapi sempat agak bingung nggak sih tentang tata cara ini kerjasamanya tuh bagaimana? Karena kan dari hukum gitu ya. Maksudnya apakah tahu gitu cara bekerja sama dengan brand itu adalah seperti ini, tentang sistem. Kalau kita ngobrolin tentang lebih private sedikit tentang sistem keuangannya atau seperti apa, itu sempat kayak bingung atau akhirnya ya belajar ya dari situ atau gimana, bisa diceritain nggak? Oke, jadi masalah keuangan ini tuh sebenarnya aku dulu pas masih join organisasi itu aku sempet belajar dan diamanahi buat jadi semacam kayak bendahara gitu ya, untuk sebuah project-project besar, yang mana itu banyak belajar sih di situ gitu, karena aku juga nggak ada basic manajemen dan lain sebagainya ya. Terus untuk seiring berjalannya waktu juga pastinya nanya-nanya ke orang yang lebih experience ya, kayak sistemnya gimana dan lain sebagainya. Di situ sambil belajar sih, jadi jalan sambil belajar kayak gitu. Jalan sambil belajar gitu ya. Kalau kamu ada yang mau ditanyain nggak tentang sistem? Karena kamu jadi mau jadi selebgram katanya. Iya kan bilangnya kamu kan mau jadi selebgram. Ini ngarang aja, sumpah aja. Enggak kok.
Aku mau tanya nih kak, karena nanti berhubung suruh aku Yunita nanya. apa sih Oh Yunita, konteks? namanya ganti-ganti nih kak. Cuma Jadi beda hari beda nama. dulu Banyak namanya gitu iya. ya. Beda-beda. Aku sampai pusing, Bebas deh, Kak. bebas deh mau manggil apa aja. Apa Yuni? Apa sih? Kemarin enggak ding. Oke kak, aku mau tanya nih, kan selebgram ini kan, kalau misalnya selebgram atau content creator ini memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat kan. Bagaimana sih menurut kakak selebgram ini dapat berkontribusi dalam mendukung isu-isu sosial yang penting di Indonesia saat ini? Oke, berarti ini jadi ke hukum gini ya, Iya. Mbak? Berarti habis dari manajemen kita pindah haluan prodi ke hukum. Oke. Jadi mungkin karena aku juga ketolong di sosial media kampus ya. Jadi itu menjadi salah satu wadah untuk aku bisa bagikan informasi ke masyarakat mungkin ya, tentang apalagi tentang ini sih, lebih ke kayak maba-maba yang pingin kuliah sekarang kayak Betul. gini-gini. Tapi kalau masalah isu-isu sosial tuh dulu aku pernah sempat ada internship sama startup company di law office kayak gitulah ya. Jadi startup company-nya semacam kantor hukum gitu, dan aku di situ ada bikin content creating tentang isu-isu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau misal menurut aku tips and triknya sih nggak usah gatekeep ya. Apa sih bahasanya anak sekarang, gatekeep ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang perlu disampaikan ya udah Sampaikan aja ya, Kak, sampaikan ya? aja gitu. Nggak usah yang gimana-gimana, pokoknya kayak tersampaikan aja di video tersebut ya. Betul. Terus kalau kamu sendiri itu tipikal yang kalau di media sosial tuh terbuka dengan semua ya, ngobrolin isu ya, terbuka dengan isu-isu yang lagi panas di Indonesia saat ini, atau yang kayak nggak usah yang cari-cari isu gitu, kita yang ciri khasnya kita pasti kecantikan mungkin, atau yang ranahnya ke bidang fashion atau bidang mana gitu, atau semua isu bahkan dibahas di media sosial gitu. Oke, tapi kayaknya ini beda-beda sih ya, karena di Instagram aku memang fokusnya ke beauty stuff. Tapi kalau misal di official account-nya yang di fakultas aku tuh memang membahasnya tentang seputar hukum gitu. Jadi ya Oke. di personal Instagram aku nggak ada bahas yang gimana-gimana juga sih gitu. Jadi fokus aja jadi konten kreator aja ya, Kak, Iya ya? betul. Oke, mungkin itu ciri khasnya Devana sendiri adalah beauty gitu ya. Oke. Mau keinginan ke apa ya, ke ranah ke lain gitu selain beauty, misalkan kok beauty kan biasanya ada fashionnya, mau nggak kayak gitu, ada dunia modeling atau photoshoot gitu, ada kepikiran nggak atau keinginan nggak sih ke sana? Mungkin ada ya, mungkin sering berjalannya waktu ada untuk ini sih, paling kayak explore aja ya, explore. Jadi nggak di sini doang gitu. Betul, nggak di zona ini Nyaman. aja, karena kalau nah ini balik lagi ke mata kuliahnya di manajemen, aku ingat banget karena manusia itu ada titik jenuhnya, Nadine. Betul banget. Iya kan, ingat kan ada materi itu. Jadi manusia tadi di titik jenuhnya. Kalau misalnya kita ngikutin satu orang dan kontennya itu mulu, bahasannya itu mulu, kan kita juga jadi yang Jenuh nonton ya? jenuh begitu. Ini terus bosen lah gitu kan ya. Iya, kan yaudah deh ganti yang lain aja, kan banyak. Sekarang tuh kan banyak ini ya. Jadi selebgram tuh apa sih, nggak baik, gampang banget kan, maksudnya tinggal ya udah main di media sosial, sekarang ada Iya, TikTok, betul. ada Instagram, jadi nggak terpaku yang susah banget tuh, enggak sebenarnya. Ya terbuka kan sekarang media sosial. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya Nadine ya tentang dunia selebgram, dunia content creator ini, aku mau ngingetin buat teman-teman lagi ya, liners yang lagi cari pernak-pernik atau hiasan seperti Vas bunga, piring, perintilan-perintilan vintage pastinya. Oke, carinya di galeri. Tato. Betul, cari aja, scroll aja di Instagramnya, ada katalog-katalognya, atau mau DM langsung, mau hubungin Bener banget langsung, ya. boleh. Kak ada ini nggak sih? Kak ada ini nggak sih? Boleh langsung tanya-tanya. Boleh custom nggak sih? Makanya DM. DM aja ya teman-teman Iya, ya. makanya DM bulan bukan aku yang punya, bukan aku yang menciptakan gitu ya. Langsung aja DM daripada aku takut salah Nadine Betul ya. banget. Kalau Langsung kepoin. kepoin aja perintilan yang lucu-lucu yang kayak nih di video ini ya, lucu-lucu, piring yang bernuansa Belanda vintage. Udah langsung aja ke galeri Tato. Udah terpercaya dan bagus banget. Oke, lanjut lagi ke tips and trick Nadine. Oke, jadi aku mau menanyakan nih Kak, Menanyakan. tentang tips and trick. Oke, jadi apakah ada strategi atau tips khusus yang Kakak gunakan untuk membangun brand personal yang kuat sehingga bisa menjadi seperti Kak Vena sekarang ini kan masih dalam tahap perintisan nggak sih Kak hitungannya ya. Nah, ada nggak sih Kak
kakak mau membangun brand personal apa yang kakak mau gitu. Atau biasanya kunci FYP-nya tuh gimana Oh sih? iya Gitu. betul. Buka Kunci rahasia. FYP ya, aduh. Buka rahasia. Kunci FYP sebenarnya aku juga nggak tahu sih. juga nggak Nggak tahu Ya ya. bebas meledak aja gitu. Oh gitu. Nggak tahu Udah ya meledak kenapa. aja. Tergantung Iya. ya TikToknya, algoritmanya TikTok Iya, aja sih betul. sebenarnya ya. Tergantung keyakinan dan kepercayaan Oke, masing-masing. tergantung amal ibadah juga ya. Betul. Tips and trick ya tadi. Iya. Tips and tricknya mungkin gini nih, karena mungkin zaman sekarang tuh aku banyak dikelilingi oleh lingkungan yang mereka itu lebih pemalu aja sih. Kayak maksudnya ya udah aku menjalani hidup ya udah gini-gini aja gitu. Jadi dia nggak berusaha buat keluar dari zona nyamannya. Padahal menurut aku personal branding bukan cuman content creating itu adalah penting gitu loh sekarang kan. Iya, betul. Apalagi nanti butuh mungkin di dunia kerja dan lain Betul. sebagainya, karena sekarang semuanya tuh udah ada di sosmed gitu. Betul. Terus tips and triknya ya jangan malu, terus jangan pikirin kata orang sih, karena kan mungkin banyak orang yang mikir kayak kok dia sekarang kayak gitu sih, kok dia alay gini-gini kayak gitu. Nggak usah pikirin, Nggak usah udah pikirin karena ya, Kak. itu apa yang kalian lakukan akan membantu for yourself gitu loh. Oke. Akan membuahkan hasil buat diri kamu sendiri. Jadi buat apa dengerin kata orang lain kan, kalau misal oke. mereka juga nggak ada pengaruhnya buat kalian kayak gitu. Oke. Cuman mungkin misalnya nih aku mau terjun di dunia konten kreator, tapi aku punya satu ketakutan adalah takut dinyinyirin deh, takut malu deh sama teman-teman, takut nyinyir gitu, takut dinyinyirin sama netizen Indonesia. Itu tadi ya ketikannya agak sedikit panas Pedes gitu ya. kan, Betul. sedikit pedas gitu kan. Tapi aku pengen terjun di dunia konten kreator ini, di dunia media sosial. Ada nggak sih cara-caranya itu gimana sih? Cara-caranya adalah ubah mindset sih, Oke. kata aku. Karena kalau misal kalian punya mindset kayak gitu nggak bakal bisa berkembang kayak gitu. Oke. Karena mau gimana pun kalau tetap mikirin kata orang lain, ya mungkin ada sisi positifnya, mungkin bisa jadi motivasi kalian untuk menjadi better for yourself atau apa. Cuman kalau misal diambil negatifnya tuh menurut aku nggak ada gunanya buat kalian gitu. Jadi Oke. nggak bakalan bisa berkembang gitu. Iya. Jadi, Fokus aja ya kayak yourself. Kalau dengan omongan orang boleh, tapi jadiin motivasi ya. Iya. Jangan sampai terlarut-larut dalam omongan. Karena nggak ada itu. habisnya ya kan. Betul Nyinyiran banget. itu nggak ada habisnya. nggak usah Kalau- dimasukin ke hati lah ya. Betul, Karena mereka ya, juga oke. nggak tahu apa yang kita lagi kerjakan, apa yang kita alamin gitu. Malah kayak kita nggak pernah melakukan kesalahan, tapi kalau misalnya Iya. orang yang nggak suka bakal dicari aja Kak, Cari-cari, titik betul. salahnya itu di mana. Jadi Jadi ya udah Kak, nggak usah terlalu peduli lah ya sama omongan Iya. kayak gitu. Betul iya. nggak, Teh? Iya betul. Curhat Buang lah aja. ini. Curhat ya. Tapi pernah nggak sih kalau kita ngobrolin kayak gitu, pernah nggak sih mengalami hal-hal yang kayak gitu? Mungkin bukan dalam bentuk kata-kata yang ada di komentar, atau misalnya oh itu loh Aro itu loh kayak gini-gini, pernah nggak sih kayak gitu? Kayaknya pernah sih, harusnya pernah ya, cuman aku nggak dengerin langsung kali Oke. ya, mungkin di belakang, cuman aku juga nggak peduli Nggak juga peduli sih. ya, Kak. Nggak peduli ya, oke bagus itu. Jadi tipsnya itu tadi teman-teman, nggak usah peduli deh apa kata orang lain gitu kan, karena nggak ada habisnya kalau kita dengerin kata-katanya orang lain tuh panjang banget gitu Betul banget. kan. Fokus Kita aja sama diri sendiri. Kayak Kak Vena tadi pengennya mengeksplor dunia biar nggak itu aja. nggak di zona nyaman itu aja gitu betul kan. banget. Kamu udah siap jadi ini ya, selebgram ya? Enggak deh. Oh, kamu nggak mau? Saya- Kamu nggak mau mengikuti jejaknya Kak Vena tahu? Kan seru. Oh iya seru, nanti Iya. itu buat having fun aja. Pekerjaan sampingan. Sampingan Betul ya, banget, betul betul. banget Kak. Tapi kalau ngomongin pekerjaan sampingan, apakah pekerjaan samping yang sekarang ini akan diteruskan menjadi pekerjaan yang utama gitu? Diseriusin. Iya, Kalau diseriusin. seriusin pekerjaan utama sih sebenarnya enggak, karena aku fokusnya sendiri di hukum kan. Oke. Jadi ini tetap akan menjadi pekerjaan sampingan dan mungkin nantinya akan berjalan selinear atau mungkin beriringan dengan pekerjaan utama aku nanti. Oke, berarti sebenarnya ini ya kalau ngomongin cita-cita deh, cita-citanya dulu apa deh? Iya betul. Apakah tetap ya di hukum ini adalah cita-citanya Vena atau bukan cita-citanya Vena atau gimana? Cita-cita aku di hukum. Cita-citanya di hukum Mau dan jadi apa, kebetulan Kak? Mau jadi apa, Ci? Mau jadi Lawyer. notaris. Oh, notaris. Kita doakan ya teman-teman, Amin. semoga Kak Vena semoga lulus menjadi notaris Amin. terkenal yang Amin, paling amin, amin. mewah, paling terkenal, paling bagus Waduh. di Iya, Kota betul. Malang dan di Amin. dunia deh. Waduh. Iya. Dunia gimana? Ya amin ya, aminin. Amin. Jadi masih tetap mengejar impian ya jadi notaris, Pasti. tapi Betul, Kak. apa namanya masih menggendong ya, istilahnya masih menggendong si Iya, konten betul. ini kayak Betul, gitu betul, kan. betul. Toh juga konten kreator ini kalau dibilang berat juga nggak terlalu berat kan, kayak kita sambil having fun aja kan. Kan Iya. kayak kita
kan lumayan ya ke salon gratis ya Kak. Betul, ya. lebih fleksibel sih sebenarnya waktunya makanya kan. kayak itu nggak harus yang bener-bener yang gimana ya berat banget gitu, Iya, enggak kan. betul. Malahan berat atau malah jadi berat atau malahan jadi enteng nih, maksudnya berat kan karena cita-citaku jadi notaris. Yaudah deh, ini nggak usah jadi fokus utamaku, kayak yaudah deh seadanya aja, kalau ada brand masuk ya oke, kalau nggak ada ya curang apa kan ini bukan tujuan utama, atau kayak gimana, malah jadi gimana tuh? Aku sih nganggapnya jadi fun aja ya, maksudnya Betul. jadi kesibukan sampingan aja gitu. Jadi nggak cuman dari kampus, mungkin nggak cuman dari akademik nih yang dikejar gitu, karena aku juga udah mengejar akademik. Aku pingin mengejar sesuatu hal yang lain gitu. Betul banget, biar Jadi seimbang. jadi aku menganggapnya seperti healing gitu Iya, lah ya. betul kan, Kak? Iya, betul. Kita- Jadi nggak ke pressure sih Iya, sebenarnya betul. gitu. Oke. Masih ke pressure di akademik kok. Masih ke pressure di akademik. situ. Curhat ya? Tuntutannya lebih banyak. Betul. Oke, Gitu. bobotnya ya masih bisa diterima lah, Ya, bobotnya betul, menjadi betul. ini masih bisa, tanggung jawabnya juga berat nggak sih jadi konten kreator, tanggung jawabnya? Ya balik lagi sih, kalau tanggung jawab tuh pasti semuanya harus ada tanggung jawab sih. Kalau Betul. misal udah berani terjun ya you have to ambil resikonya. Betul, Gitu. Jadi oke. ya balik lagi ke orangnya. Ada nggak sih momen-momen tertentu yang akhirnya aduh kayaknya nggak usah di dunia ini lagi deh, kayaknya kok kayak nggak cocok ya, atau kayaknya terlalu nyinyir deh netizen ini, atau kayak nggak cocok, nggak pas di aku, atau terlalu berat gitu, ada nggak sih momen-momen yang kayak gitu? Oh, itu pasti ada sih awal-awal ya. Oh, iya? Apalagi kan pas awal banget masuk ke sini kan sebenarnya it's not my world gitu Iya, kan. betul. Tapi bersyukurnya lagi dikelilingi orang-orang yang sangat baik, suportif, keluarga juga sangat suportif. Jadi pada saat kita lagi down, ya itulah pentingnya orang dikelilingi orang-orang yang suportif. Iya. Jadi tetap disemangatin dan kayak udah nggak apa-apa gini kayak gitu. Oke, itulah ya. Lingkungan juga ya Mempengaruhi ya. mempengaruhi gitu kan, gimana kita ke depannya. Tahu-tahu nih jadi konten kreator, jadi selebgram aja ternyata. Kan rencananya Tuhan kan nggak ada yang tahu ya. Betul banget. betul banget. Tapi Pokoknya- itu yang pasti yang terbaik. Waduh, kayak jadi nyanyi deh. Khotbah ya. Pokoknya kakak enjoy aja lah ya. Enjoy. Terus pertanyaan terakhir, target kedepannya mau jadi iya. seperti apa dan Ke bagaimana? depan. Target untuk kedepannya pasti nggak meninggalkan akademik ya. Oh, iya. Once again gitu, perlu ditegaskan. Tapi aku akan membuat platform sosial media ini menjadi salah satu poin plus untuk menunjang pekerjaan utama gitu. Karena mau gimana pun, mau sesukses apapun, zaman sekarang tuh semuanya di sosmed gitu. Jadi Oke. nggak bisa, karena semua orang udah hidup beriringan dengan gadget ya, Iya, dengan betul. sosial media. Jadi nggak bakalan aku tinggalin sih, karena ya sekarang udah seperti itu Iya, gitu loh. emang kayak gitu dunianya, nggak bisa dipungkirin. Yes. Iya, betul banget. Terus ini dari pertanyaan terakhir dari terakhir. Oke. Kalau misalkan teman-teman liners, kalau kita kan manggilnya kan liners ya, teman-teman liners di sini yang mau terjun di dunia media sosial ini, media konten kreator, ada nggak sih kata-kata apa ya, kata-kata pendukung, kata-kata positif buat mereka deh, Oke, gitu, yang iya. mau terjun di dunia ini gitu. Yang mau terjun di dunia ini ya, nggak usah pikirin kata orang lain. Betul. Just try it. Ya terjun aja, udah coba aja gitu. Terus nggak usah malu, sama tanggung jawab sama sungguh-sungguh sih, karena harus komitmen lah ya. Kalau misalnya udah mau terjun ya udah kerjain gitu, jangan malas-malesan kayak gitu. Oke, berarti dari podcast kali ini kita bisa menyimpulkannya deh, Din. Kamu dapat ada apa ini dari obrolan tadi? Kalau Dari kamu aku deh. nih ya. Kesimpulan. Kalau aku dari pembicaraan Kak Vena ini intinya itu jangan dengerin apa kata orang, Oke. tetap fokus pada diri kamu. Kamu nih kedepannya mau jadi apa, pokoknya udahlah. Kalau misalnya kita dengerin apa kata orang itu nggak bakalan ada selesainya ya Teh ya. Iya, Kita betul. nggak bakalan berkembang ya teman-teman. Jadi capai apa yang kamu mau, punya lingkungan yang suportif itu juga berpengaruh banget ya Iya. Betul. di hidup kita ya, apalagi Pacar dunia. gitu. Pacar kan nggak support kamu gitu. Support kan, nggak perlu support pacar juga kan ya, Support, itu perlu. juga kalau misalnya pacarnya suportif ya juga bakalan enak juga sih ya. Oh gitu ya, Din ya. Oke, berarti dari obrolan kita kali ini ada beberapa poin yang aku tangkap. Yang pertama tentang benar tadi apa kata Nadine tentang mindset ya, tentang apa yang dikatakan oleh orang lain itu nggak usah terlalu dipikirin dan juga terlalu didengerin, apalagi nggak usah dimasukin hati. Kalau misalkan itu positif dan juga mendukung teman-teman semuanya, ambil aja nggak apa-apa ya, diingat-ingat juga nggak apa-apa. Cuman kalau itu
akhirnya membuat kalian down, membuat kalian terpuruk dan akhirnya kayaknya nggak usah lagi deh ke dunia ini lagi, jangan ya teman-teman ya, jangan putus asa, jangan menyerah gitu ya teman-teman. Itu ada lagu itu jangan menyerah gitu kan ya. Terus kemudian jadiin waktu kalian ini, kesempatan kalian itu jadi memanfaatkan kesempatan kalian ini loh teman-teman. Maksudnya ini pun nggak ada di bayangan kita, nggak ada di rencananya kita. Tahu-tahu ternyata Tuhan mengarahkan ke sini kayak gitu kan. Nah, berarti manfaatin deh kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya. Mungkin itu jadi salah satu pendorong kita buat nanti mungkin terjun di dunia kerjanya nanti adalah salah satunya melewati proses ini gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngobrolin tentang akademiknya Vena tadi di bagian hukum juga juga dia nggak ninggalin sisi akademiknya gitu, dia masih tetap mengejar cita-citanya sebagai notaris. Kita doakan ya, tadi ya kita doakan semoga terwujud cita-citanya gitu ya, meskipun sekarang lagi sekarang lagi pusing ya, Pusing masih dong, lagi pasti pusing. iya, mahasiswa tuh mesti pusing lah ya, atau pusingnya apa deh, pusing deh pokoknya, stres aja deh sekali. Pusing. Terus kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi kalau kamu mau berani mencoba silahkan terjun aja, dicoba aja dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak cocok pun ya nggak apa-apa, kita punya kebebasan lain kok. Kalau misalkan sudah cocok, fokus kemudian bertanggung jawab lah sama apa yang kamu ambil, apa yang kamu putuskan gitu. Oke, betul nggak Nadine? Betul banget, berani mengambil resiko ya Teh ya. Ya berani mengambil resiko dan juga harus punya mental yang kuat. Bener nggak, harus punya mental yang kuat ya? Betul. Karena at the end of the day kalian hanya punya diri kalian sendiri. Betul. Iya, betul banget. Punya kamu sama punya Tuhan. Jangan lupakan Tuhan ya. Oke, terima kasih Vena untuk obrolan kita kali ini yang Makasih, Kak. sangat bermanfaat ya. Ini sangat mendukung Nadine untuk menjadi selebgram kedepannya ya. Oke, terima kasih untuk obrolan kali ini dan juga teman-teman Liners yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman buat suruh dengerin kali ini karena poinnya, materinya sangat bagus. Betul banget. Kemudian jangan lupa dengerin kita di episode-episode selanjutnya ya. Terima kasih, aku Yunita Dan aku Nadine. Dadah.